kelinci, dan kurma milik burung pipit. Di sebuah hutan yang damai, tinggal Kiko si kelinci putih yang ramah dan ceria. Setiap pagi, Kiko melompat-lompat riang di antara pepohonan hijau yang rindang, menyapa teman-temannya dengan senyum hangat. Matahari bersinar cerah, burung-burung berkicau merdu, dan bunga-bunga bermekaran indah di sekeliling hutan. Hari itu terasa sangat menyenangkan bagi Kiko. Pipi si burung pipit membawa hadiah kurma dari pamannya di oasis. Dengan sayap kecilnya, Pipi terbang melewati hutan sambil membawa kantong kurma kecil yang berharga. Aku tidak sabar berbagi kurma manis ini dengan teman-temanku. Kurma itu adalah hadiah istimewa dari paman Pipit yang tinggal jauh di oasis yang hangat dan indah. Pipi mempercayakan kurmanya kepada Kiko. Pipi menitipkan kantong kurma kepada Kiko untuk dijaga dengan baik. Kiko, tolong jaga kurmaku ya. Aku percaya padamu, kata Pipi. Thank you, Pipit. Aku akan menjaganya baik-baik untukmu. Aroma kurma yang manis semerbak di udara membuat hidung Kiko bergerak-gerak. Wah, harumnya sepertinya enak sekali, gumam Kiko sambil mengendus kantong kurma titipan Pipi. Perutnya keroncongan, matanya tak bisa lepas dari kantong kurma itu. Semakin lama, godaan itu semakin terasa berat di hati Kiko. Tapi, ini bukan milikku, ini amanah dari Pipi. Aroma kurma yang manis itu sungguh menggoda. Kiko mencoba bertahan, tapi perutnya terus berbunyi. Ia memandangi kantong kurma milik Pipi yang dititipkan kepadanya. Hati kecil Kiko berbisik, satu saja. Tapi ini bukan milikku, namun tangannya sudah bergerak. Satu butir kurma masuk ke mulutnya, lalu satu lagi, dan satu lagi. Kiko makan dengan ekspresi bersalah, matanya melihat ke kiri dan ke kanan. Kenapa aku tidak bisa menahan diri, bisik Kiko pelan. Kurmanya tinggal sedikit, Kiko mulai merasa khawatir. Satu persatu kurma milik Pipi telah dimakan oleh Kiko. Kini kantong kecil itu hampir kosong. Hati Kiko berdebar-debar, perutnya kenyang, tapi hatinya tidak tenang. Pipi si burung pipit kembali ke tempat Kiko menjaga kurma. Ia tidak sabar ingin melihat kantong kurma titipannya, namun betapa kagetnya Pipi ketika membuka kantong itu. Kurmanya tinggal sedikit sekali. Kiko, kurmaku, kemana perginya? Pipi menatap kantong kurma yang hampir kosong dengan hati yang sedih dan bingung. Air matanya hampir menetes. Rasa takut membuatnya memilih jalan yang keliru. Mungkin ada yang mengambilnya, atau angin yang menerbangkan, kata Kiko dengan suara pelan. Matanya menghindari pandangan Pipi. Pipi mengerutkan dahi. Tapi Kiko, kantongnya ada di dalam rumahmu. Pakura yang bijaksana datang menghampiri Kiko. Pipi dan Mimi, anak-anak, kata Pakura dengan suara lembut. Kejujuran adalah harta yang paling berharga. Tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya. Beranilah berkata jujur, karena kejujuran adalah tanda hati yang mulia. Malam itu, Kiko tidak bisa tidur. Bayangan kantong kurma yang hampir kosong terus menghantuinya. Hatinya terasa berat. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Pipi yang sedih terbayang di benaknya. Aku sudah berbohong kepada sahabatku sendiri. Ini tidak benar. Aku harus minta maaf. Aku harus berkata jujur kepada Pipi. Kiko menundukkan kepala dan mengambil napas panjang. Hatinya berdebar kencang, tapi ia tahu inilah yang harus dilakukan. Pipi, maafkan aku. Aku yang memakan kurmamu, dan aku juga sudah berbohong kepadamu. Aku sangat menyesal. Air mata menggenang di mata Kiko. Ia tahu berbuat salah itu berat, tapi mengakuinya terasa jauh lebih berat. Dan sekaligus jauh lebih lega. Dengan hati yang lapang, Pipi si burung pipit menatap Kiko dengan senyum lembut. Ia tahu bahwa mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah, dan ia sangat menghargai keberanian Kiko. Aku memaafkanmu, Kiko. Terima kasih sudah jujur. Kiko merasa lega luar biasa. Beban di hatinya langsung terasa ringan. Memaafkan adalah tanda hati yang mulia. Jadi, pesan moralnya adalah selalu jujur walau kita berbuat salah. Menepati amanah itu mulia.
dan terpuji. Berbagi membuat persahabatan semakin erat. Allah mencintai orang yang jujur dan memaafkan.